Aku jauh sudah keliling Daxia 2 ibu kota dan 13 provinsi. Belum pernah bertemu lawan sepadan. Sepertinya, hari ini peringkat pertama Tianbang hanya bisa jadi milikku. Panggung pertandingan belum usai, aku belum kalah. Lagi. Peringkat pertama Tianbang ini belum giliranmu. Sifuye, kapan kamu bisa jadi nomor 1 Tianbang? Sastra dengan Taiji menenteramkan dunia. Bela diri dengan Baji menentukan langit dan bumi. Hari ini aku akan gunakan ilmu pamungkas keluarga Ye Bajikuan untuk menghadapi kalian semua. Jika tak satu pun dari kalian bisa mengalahkanku, maka hari ini aku adalah juara pertama Long Hubang Tianbang. Semua yang hadir adalah ahli ilmu bela diri yang telah mencapai puncak, tak bisa mentolerir kesombonganmu sendirian. Maaf terus terang, ilmu pamungkas kalian semua di depan Bajikuan keluarga Yeku. Semua sampah. Sombong benar-benar meremehkan kami. Ye Beijuan, jangan terlalu sombong. Kalian jangan cuma bicara naiklah ke atas panggung. Kalau takut diam saja. Takut? Enggak. Kalau cuma jurus kucing-kucingan begini, mending jangan naik. Sampah. Naik satu-satu terlalu merepotkan. Lebih baik naik bersama-sama. Inilah Bajikuan yang asli, dipadukan dengan langkah naga liar ciptaannya sendiri. Di dunia ini siapa yang bisa menandinginya? Siapa lagi yang tidak terima? Maka atas nama kuil jiwa bela diri Daxia, aku umumkan, Sifuye Beijuan adalah peringkat Long Hubang nomor 1 Tianbang dianugerahi gelar Wuzun. Bagus. Nomor 1 Tianbang, nomor 1 Tianbang, nomor 1 Tianbang, nomor 1 Tianbang. Ye Beijuan, kau menghancurkan seluruh meridianku, lebih baik bunuh aku. Bahkan mati di tanganku, kau tak pantas jalan bela diri ini. Tidak cocok untukmu. Ye Beijuan, kau hancurkan jalan bela diriku, aku bunuh keluargamu. Pergi. Istrinya hamil 8 bulan di rumah sakit selatan kota. Habiskan mereka. Sayang, aku akhirnya masuk ke peringkat surga. Xiaosui, ada apa denganmu? Kamu tahu tidak, musuhmu datang balas dendam. Xiaosui dibawa ke rumah sakit, tinggal satu napas lagi. Dokter bilang, ibu dan bayi hanya bisa selamat satu dasar bajingan. Xiaosui, demi kamu. Memilih menyelamatkan bayinya bajingan siapa, aku akan bunuh dia. Beijuan, dengarkan aku. Sayang, aku di sini. Beijuan, lihat putri kita. Cantik kan? Cantik. Sangat cantik. Matanya seperti dirimu, besar dan hitam. Dokter. Beijuan, sebelum pergi, aku ingin menitipkan beberapa hal. Tidak akan. Kamu masih harus melihat putri kita tumbuh dewasa. Beijuan, dengarkan aku. Berlatih bela diri bukan untuk bersaing, tapi untuk melindungi keluarga dan negara. Baik. Jangan berpikir untuk balas dendam. Bawa putri kita hidup jauh dari keributan. Baik. Sudahkah kamu pikirkan nama putri kita? Sekarang aku ingin. Dia bernama Nianxue. Ye Nianxue. Xiaosui. Aku akan mengunci semua kekuatanku sepenuhnya. Mulai sekarang keluar dari dunia persilatan. Membawa putri kita jauh dari keributan dunia persilatan. Segel ini begitu terkunci. Di dunia ini tidak ada yang bisa membukanya. Sekarang kamu mengunci 9 lapis kekuatan. Bagaimana melindungi Niansu? Di dunia sudah tidak ada lawan segel 9 lapis. Menyisakan 1 lapis sudah cukup. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan menggunakan Bajikuan.
3 hari lagi peringkat langit dibuka kembali, di peringkat naga dan harimau peringkat langit dan bumi diurutkan ulang. Sudah 20 tahun. Sejak 20 tahun lalu Ye Wuzun menghilang, seni bela diri Daxia mulai merosot. Sudah waktunya orang asing itu melihat kemampuan kita. Ya. Peringkat langit dibuka kembali. Akhirnya hari ini tiba. Ye Beichuan. Berkultivasi selama 20 tahun. Aku akhirnya memecahkan teknik bajikuan kali ini. Aku akan menginjakmu habis-habisan. Pergi. Sebarkan berita. Siapapun yang punya informasi tentang Wuzun. Hadiah 10 juta. Dan akan selamanya mendapat perlindungan Zhao Wuji. Ya. Perguruan Tianlai. Baik-baik. Cukup bagus. Kakak senior, aduh, berhenti dulu. Kalau lemah, perbanyak latihan. 3 hari lagi adalah turnamen naga dan harimau kamu sebagai peringkat 74 bumi. Jangan sampai terlempar di edisi ini, kakak senior sekarang. Peringkat 36 bumi seharusnya bisa mempertahankan peringkat, tapi kalau Jiang Xiao menurutku agak sulit. Tadi titik tenagamu salah. Gunakan pinggul dan pinggang sebagai poros gerakan seluruh otot tubuh. Coba lagi. Pak Ye, kenapa kamu tidak di dapur memasak untuk semua? Datang ke perguruan ikut-ikutan. Iya, Pak Ye mau latihan tinju. Biarkan kakak senior mengajarimu. Mari kakak senior minum. Adik, tahu kamu suka kakak senior, jangan pamer di depan kami. Kakak senior, ayo kita bertanding lagi. Akan kakak senior kalahkan Xiao Wu. Ayo. Tadi titik tenagamu salah. Gunakan pinggul dan pinggang sebagai poros. Gerakan seluruh otot tubuh. Coba lagi. Semua tidak berlatih dengan baik. Semua bengong ngapain? Da Xixiong, kamu kenapa? Tidak apa-apa, guru datang. Ayo kita ke sana. Guru, ternyata bapaknya begitu hebat. Cuma sedikit membimbingku, sudah bisa memukul mundur Da Xixiong. Apa maksudmu memukul mundur? Jelas-jelas Da Xixiong mengalah padamu. Tidak lihat Da Xixiong menahan pukulanmu, bahkan mukanya tidak berubah sama sekali. Benar kan Da Xixiong? Benar. Tidak terasa sama sekali. Sebaiknya pulang dan olesi obat biru. Kalau tidak, besok bengkak. Kamu ngomong apa sembarangan? Xiao Shui. Ini sup ayam yang baru dimasak. Cicipi bagaimana rasanya. Kamu sendiri yang minum. Kalau tidak ada urusan, jangan datang ke Wuguan. Beneran tidak tahu guru yang begitu. Pendekar jenius peringkat 30 besar di peringkat bumi. Kenapa punya kamu? Bapak yang tidak bertanggung jawab begini. Cepat pergi. Kembali ke dapur belakang untuk masak. Jangan datang ke sini mengganggu guru. Ada yang mau kusampaikan kepada kalian. Tahun ini, Papa Naga dan Harimau, satu-satunya di Yuncheng, kualifikasi pertandingan ada padaku. Tahun lalu, Da Xixiong dan Xiao Wu masuk daftar. Tahun ini berusaha dapat hasil yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, tahun ini, aku bersiap bergabung dalam perebutan papan langit. Guru hebat. Tidak boleh ikut. Aku ikut atau tidak, itu urusanku, bukan urusanmu. Aku ayahmu. Aku tidak mengizinkanmu ikut. Memang ayahku, kenapa? Sejak kecil kau larang ini. Larang itu, banyak urusan. Apa kau tidak capek? Semua itu demi kebaikan. Sudahlah, Yeshu. Sifu adalah orang hebat. Mana perlu kau campur tangan, Sifu? Tahun ini ada harapan masuk Tianbang, ayah orang lain. Sangat ingin putrinya hebat. Tapi kau, setiap kali menghambat Sifu. Anak kecil, tahu apa? Ye Beichuan, aku bukan anak kecil lagi. Kau selalu melarangku berlatih tinju. Bilang takut aku cedera. Sebenarnya kau pengecut dan takut masalah. Bertahun-tahun penakut. Aku sudah muak. Xiao Shui. Aku berjanji pada ibumu. Tidak akan membiarkanmu terluka. Tianbang sangat berbahaya.
Bahaya yang aku hadapi selama ini masih kurang? Aku tidak berharap kau bisa membantu. Aku hanya minta kau jangan menghalangiku. Betul, Yeshu. Bukan aku bilang ya, sejak Sifu mulai berlatih bela diri, kau tidak pernah bersikap baik padanya. Putri orang lain terluka, masih ada ayah yang merawat. Sifu terluka, hanya kami yang ada. Kadang aku merasa kasihan pada Sifu. Kenapa dia punya ayah sepertimu? Kau tidak tahu di dalamnya ada betapa licik dan kejinya. Dulu, pokoknya, kau tidak boleh ikut. Aku tidak setuju, ibumu juga tidak setuju. Ye Beichuan, jangan bawa-bawa ibuku. Jangan kira aku tidak tahu, kakek sudah bilang padaku. Kaulah yang bunuh ibuku, kau bahkan tidak bisa melindungi ibuku. Apa hakmu menyebut ibuku? Apa hakmu mengatur aku? Kau tidak punya hak. Kamu berani memukul guru? Pergi, keluar. Xiao Xue, maaf, aku tidak sengaja. Ye Beichuan di mata orang lain, seorang ayah. Punggungnya selalu begitu perkasa menopang seluruh keluarga, tapi di mataku ayah punggungnya tidak pernah tegak saat aku dalam masalah. Kau selalu memasang wajah seperti itu. Kamu tidak layak menjadi ayah. Katanya sosok yang dikagumi anak perempuan adalah ayah. Tapi kau tahu siapa yang paling aku kagumi? Adalah 20 tahun lalu, yang sudah berada di puncak bela diri. Pendekar Agung Siadia memiliki semangat mengejar puncak bela diri. Orang pertama yang menguasai bajikuan hingga sempurna. Aku bermimpi. Ayahku adalah pendekar agung di puncak. Bukan orang tua yang masih berjuang di dasar gunung dan hina. Sekuat apapun pendekar agung, dia juga punya orang yang tidak bisa dilindungi. Diam kau! Kau tidak berhak menilai pendekar agung. Guruku masih muda, sudah masuk 30 besar peringkat bumi. Demi bisa mengikuti jejak pendekar agung. Dan berdiri di puncak bela diri bertarung demi kehormatan bela diri Xia. Kau sampah tua. Tidak bisa membantu guru. Jangan jadi batu sandungan di sini. Ye Beichuan, aku bilang sekali lagi, bahkan jika mati, kali ini, aku tidak hanya akan ikut, tapi juga naik ke peringkat langit. Cepat pergi. Hei tua bangka, nggak lihat jalan. Jiang Tianshan, ngapain kau kesini? Ngapain? Nantang. Jiang Tianshan, kau cari mati. Jangan gegabah, kau bukan lawannya. Orang tua, ternyata kau masih punya mata. Guruku adalah ahli taekwondo sabuk hitam. Dia pernah menantang 10 sabuk hitam sendirian. Hanya 10 menit, semuanya selesai. Taekwondo yang kami pelajari jauh lebih kuat daripada ilmu bela diri kalian yang setengah-setengah, jauh lebih kuat. Ye Nianshui. Kualifikasi turnamen naga dan harimau, serahkan saja. Satu-satunya slot partisipasi dari kotak laut milik dojo kami, kau mau? Mimpi. Tuan Zhang, sudah kubilang para sampah ini tidak akan memberikannya dengan mudah. Tidak mau, ya ambil paksa. Sial, berani menantang dojo kami, kulihat apa kau layak. Kau peringkat 36 tahun lalu kulihat biasa saja. Tinjumu lembek, gerakan juga lambat, kuda-kuda juga tidak stabil. Gurumu mengajarimu seperti ini? Sampah, jangan kau hina guruku. Maaf, aku tidak menghina gurumu. Maksudku, kalian yang berlatih seni bela diri Daxia semuanya sampah. Zhang Tianshan mengalah, dalam 3 jurus dia pasti kalah. 1 jurus. 2 jurus, 3 jurus. Tidak, hati-hati. 3 jurus benar-benar kalah. Kakak senior, kamu tidak apa-apa. Sudah kubilang seni bela diri Daxia hanya gaya-gayaan. Sialan. Sampah lain lagi? Kalau begitu jangan satu persatu, kalian semua sekaligus saja. Hajar dia, hajar dia, hajar dia. Semua berhenti. Tendanganmu lumayan. Bawa dia pergi. Aku akan membuktikan kehebatan seni bela diri Daxia. Bagus. Tunggu sebentar. Tuan Zhang. Dia adalah putriku, temperamennya agak kasar. Jangan keberatan, kita harus rukun. Aku akan membujuknya lagi, berikan kualifikasi pertandingan padamu.
kami tidak ikut. Hahaha. Orang tua itu tahu aturan. Melihatmu begitu pengertian. Bagaimana kalau kau jadi anjing penjaga di rumahku? Nanti akan kuberi lebih banyak makanan anjing. Tidak perlu, aku bisa masak sendiri. Xiaosui, dengarkan. Jika kau mengalah, semuanya akan baik-baik saja. Yin Yansui, lihat ayahmu sudah mengatakan ini. Lebih baik kau serahkan dengan patuh. Kalau tidak, orang akan bilang kau tidak berbakti. Ye Beichuan, ini menyangkut kehormatan seni bela diri Daxia. Jika kau bicara lagi, hari ini kita putus hubungan ayah anak. Xiaosui, kau dengarkan ayah. Kau bilang aku berbeda darimu. Kau bertindak ragu-ragu, penakut, tapi aku tidak. Aku ingin menjadi seperti Wuzun, pahlawan besar. Jika kau takut, pergilah sekarang. Xiaosui, Aku suruh kau turun. Jangan buat aku semakin meremehkanmu. Simpan sedikit harga dirimu. Pendekar Daxia Yin Yansui mohon bimbingan. Pak Ye, tenang saja, guru pasti akan menang Zhang Tianshan ini. Apa gunanya kau bilang padanya? Ye Beichuan, kau lihat baik-baik. Bagaimana guru mengalahkan Zhang Tianshan? Ayo. Lihat, Ye Beichuan. Guru sudah unggul kan? Zhang Tianshan akan serius sekarang. Sekarang. Kau masih merasa seni bela diri Daxia jelek? Hanya pamer gaya. Menurutku dia cuma keras kepala. Dia sudah goyang dipukul guru. Dia sedang mengumpulkan tenaga pola karate. Paling suka pura-pura lemah, lalu mendekat dengan gerakan tipuan, lalu pukulan keras. Gerakan tipuan. Kesempatan bagus. Guru, hati-hati. Ini gerakan tipuan. Baik, guru. Panggil siapa? Kalau berani, naiklah ke sini dan lawan gua. Zhang Tianshan. Ini adalah panggung pertarungan kita berdua. Baik, gua bunuh lo dulu. Om Ye, kalau begini terus, guru pasti akan kalah. Om Ye, kau pasti tahu cara bertarung, kan? Dia nggak ngerti apa-apa. Xiaowu jangan bergaul dengannya. Bahu. Bahu. Karate memang kuat, tapi rentang pukulannya lebar. Pukulan dari bahu. Guru, lihat bahunya. Kau bisa menghindari pukulannya. Bahu. Ternyata begitu. Zhang Tianshan, kau kalah. Kalah? Siapa bilang aku kalah? Tadi cuman pemanasan. Apa maksudmu? Surat mati. Untuk menentukan siapa yang lebih hebat, juga menentukan hidup mati. Berani tanda tangan? Baik, kalau kamu berani, apa yang tidak aku berani? Xiaosui, jangan tanda tangan. Guru begitu hebat. Kenapa tidak boleh tanda tangan? Demi bela diri Daxia. Hari ini aku harus tanda tangan, harus memberi kepada orang yang meremehkan bela diri Daxia sebuah pelajaran. Berikan padaku. Silakan. Baik. Setelah menandatangani surat hidup mati, menentukan pemenang sekaligus menentukan hidup mati. Aobiyin, keluarlah. Zhang Tianshan, bukankah kamu yang bertarung? Nyawa semahal ini. Mana mungkin bertarung hidup mati dengan kalian para semut? Lawan yang akan kamu hadapi adalah dia. Dia sengaja aku undang dari Barat Juara, tinju pasar gelap bawah tanah master karate. Dia adalah nomor 1 di daftar bumi. Nomor 1. Xiaosui, kamu tidak bisa mengalahkannya, mengaku kalah turun.
Mengaku kalah. Di dalam kamusku, Geniansue tidak ada kata mengaku kalah. Iya, guru belum menggunakan bajikuan. Xiaoshui cepat turun. Itu sama sekali bukan bajikuan. Ye Beichuan, diamlah. Aku tidak mengizinkanmu menghina pahlawan dalam hatiku dan tidak mengizinkanmu menghina bajikuan. Setelah Wuzun menghilang dulu, bajikuan pun lenyap. Kamu malah bilang bisa bajikuan Aobiyin serang dia. Aku ingin melihat seperti apa bajikuan itu. Inilah Baji Beng. Sampah. Inikah bajikuan? Sayang sekali. Kalau kamu benar-benar bisa bajikuan tenaga tadi, pasti bisa membuatku terpental. Sayangnya bajikuanmu lemah seperti bangsamu sendiri. Aku tidak membiarkanmu menghina bela diri Daxia. Kamu terlalu lemah. Ye Niansue, kenapa kamu tidak mau menyerah? 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 Seperti dirimu menjadi anjing Dongying? Menjadi anjing? Apa salahnya jadi anjing? Setelah Wuzun menghilang dulu, bela diri Daxia pun merosot. Aku bergabung dengan Dongying adalah arus utama. Arus utama. Bela diri Daxia lah yang menjadi arus utama. Meski selain Wuzun belum ada yang bisa membuat bajikuan sampai puncak kesempurnaan, tapi rakyat Daxia tak terbatas, pasti akan ada orang seperti Wuzun yang tampil. Saat itu kejayaan Daxia tetap ada. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir kamu dan gurumu yang tak berguna itu bisa bajikuan. Kalau kalian punya Wuzun 1/10 kekuatan tinju dulu, tidak akan bisa mengalahkan Aobiyin. Sayang sekali. Kalian tak bisa mempelajarinya dan tidak punya waktu belajar Aobiyin. Pukul dia, bunuh dia. Bela diri Daxia, kalian hanya bisa seperti tikus sembunyi-sembunyi. Mending jangan disebut bela diri Daxia, sebut saja tikus Daxia. Cari mati. Jangan tahan, lanjutkan. Zhang Tianshan, kami menyerah. Berhenti bertarung. Menyerah. Boleh juga berlutut dan mohon padaku. Jangan berlutut. Kami orang Daxia berlutut pada langit dan bumi. Tapi tidak akan pernah menyerah dan berlutut. Ye Beichuan, jangan buat aku meremehkanmu. Ayo Aobiyin kan? Hari ini meskipun kau bunuh aku tidak akan pernah menunduk padamu, Zhang Tianshan, satu kali pun. Hei, Pak Tua, aku juga tidak ada cara. Putrimu mencari mati, ini. Aobiyin, pukul dia untukku. Sampah. Sampah, kau juga tidak berguna. Ayo terus. Sial, mulutmu keras sekali, Aobiyin. Siksa dia pelan-pelan. Aku mau lihat seberapa keras tulang wanita ini. Guru-guru, berdiri, guru. Jangan biarkan orang asing meremehkan kita, guru. Jiwa bela diri Daxia kita tidak boleh padam. Aobiyin pernah dengan ahli peringkat langit bertarung. Kalian para sampah, mau mengalahkannya? Mimpi. Apakah Daxia benar-benar? Tidak ada yang bisa bertarung? Apakah orang Daxia benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka? Kalau 20 tahun yang lalu Wuzun, masih ada apa urusan orang asing ini? Apakah Daxia kita benar-benar tidak ada orang lagi? Wuzun, di mana kau? Cepatlah kembali. Wuzun mungkin sudah mati sejak lama, masih jiwa bela diri. Daxia sudah lama hilang seperti Wuzun kalian. Sudahlah, Aobiyin, selesai. Menghinaku boleh. Tapi jangan menghina jiwa bela diri Daxia. Menghina Wuzun Daxia yang paling kukagumi.
Sial, jalang. Berani berdiri lagi? Orang Daxia tidak akan menyerah. Wuzun tidak ada lagi. Maka aku adalah Wuzun berikutnya, kejayaan Daxia. Kalian tidak boleh menghina. Guru, Wuzun cepatlah kembali. Wuzun, di mana kamu? Selamatkan Daxia. Menyerahlah. Kamu tidak bisa terus bertarung. Guru, kamu hidup. Kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Jika terus bertarung, kamu akan mati. Orang Daxia tidak akan tunduk. Hari ini aku akan membuat kalian seni bela diri Daxia hancur. Hancurkan roh bela diri sampah kalian. Bahkan jika aku mati, aku akan berdiri. Roh Daxia tidak akan pernah tumbang. Kamu mau bertarung ya? Aku akan menemanimu bertarung hari ini. Sialan, si tua, kau cari mati. Aobiyin, bunuh dia dulu. Jangan. Apa? Dia ternyata dengan mudah menghindar. Tinju Aobiyin. Sialan, sampah. Bahkan tidak bisa memukul seorang kakek tua. Untuk apa kau hidup? Xiaowu, bawa Xiao Shui turun. Aobiyin, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan kakek tua, kau juga tidak perlu hidup lagi. Ayo. Ada apa? Aobiyin terkena beberapa pukulan. Kenapa dia seperti tidak apa-apa? Kalian tidak akan mengira kakek tua itu benar-benar bisa mengalahkan Aobiyin kan? Aobiyin tidak mengandalkan taekwondo untuk menjadi nomor 1 di peringkat bumi, melainkan mengandalkan tubuhnya. Bahkan jika berdiri saja, kau pukul selama 3 hari 3 malam, di tubuhnya tidak mungkin timbul satu luka pun. Apa? Pantasan tadi, Guru. Sama sekali tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Kalau begitu, Paman Ye pasti kalah, kan? Belum tentu. Jika kakek tua ini bisa bajikuan, itu masih bisa melukai Aobiyin dengan parah. Bagaimana kakek tua? Kau bisa bajikuan? Untuk menghadapinya, tidak perlu bajikuan. Terima kasih. Lihat kan? Om Ye sama sekali tidak perlu bajikuan sudah bisa membuat orang besar bodoh ini tidak bisa membalas. Hanya ini bahkan tidak cukup untuk menggelitik Aobiyin. Aobiyin, orang tua ini tidak bisa melukaimu. Takut apa? Pukul saja sampai mati. Jangan bertahan. Tubuh orang ini ternyata kuat, tapi bukan tidak ada cara. Hanya bisa pakai Yulong Baguabu dulu sampai dia lelah. Menghindar. Aku lihat kau bisa menghindar berapa kali lagi, brengsek. Aobiyin, percepat. Tidak benar, Guru. Lihat langkah Om Ye, sepertinya ada sedikit teknik Wuzun, rasanya seperti Yulong Baguabu. Hahaha, Yulong Baguabu bocah sampah. Jangan-jangan kau bilang orang tua ini adalah Wuzun kan? Omong kosong apa itu? Yulong Baguabu adalah ciptaan unik Wuzun di dunia ini. Selain Wuzun tidak ada yang bisa. Kalau dia adalah Wuzun, kenapa tidak menggunakan bajikuan masih menghindar di sana? Zhang Tianshan sedang memberi jalan. Dalam 3 jurus dia pasti kalah, dia sedang mengumpulkan kekuatan. Pola karate, paling suka setelah pura-pura lemah, memanfaatkan gerak tipu untuk mendekat, lalu pukulan keras. Apakah dia benar-benar orang nomor 1 di Longhubang? Wuzun? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi eksistensi luar biasa seperti Wuzun?
Guru katakan sesuatu dong. Bilang apa? Apa harus kukatakan ayahmu adalah Wuzun yang legendaris? Hei bang tua, apa kau Wuzun? Kalau kau Wuzun, tunjukkan padaku bajikuan dong. Tidak. Guru, paman Ye benar-benar menggunakan langkah Bago Yulong. Lihatlah, orang besar bodoh itu. Sudah capek sampai tidak bisa bergerak. Kalian orang Daxia semuanya tikus, hanya tahu lari. Mulut penuh kata-kata kotor. Pantas dipukul. Ternyata benar, kalian orang Daxia memang rendah. Tidak berani berhadapan langsung. Mau mengandalkan Aobiyin, kehabisan tenaga untuk menyerang balik. Terus kenapa? Ini yang disebut kebijaksanaan. 36 strategi Daxia. Musuh lelah, aku maju. Musuh maju, aku mundur. Bijaksana, saya pikir kamu itu idiot. Tubuh Aobiyin sangat kuat. Hanya dengan tinju kapas orang tua ini juga ingin mengalahkan Aobiyin? Mimpi. Sudah kubilang, hanya Bajikuan bisa mengalahkan Aobiyin. Sekaranglah waktunya. Berteriaklah, teruslah berteriak. Bukankah kau bilang seni bela diri Daxia tidak bisa mengalahkan karate? Bukankah bilang Aobiyin tubuhnya sangat kuat, hanya Bajikuan yang bisa menembus pertahanan? Zhang Tianshan, menurutku dia juga tidak mampu. Aobiyin, bangun kau. Bos, orang tua ini terlalu pandai menghindar. Biarkan aku istirahat dulu baru lanjut bertarung. Istirahat dulu baru bertarung. Zhang Tianshan. Inikah peringkat pertama di bumi? Zhang Tianshan, masih mau bertarung? Ye Beichuan, berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Lawan. Tentu lawan. Kenapa? Apa kau bisa membuat orang besar bodoh ini pulih seketika? Coba saja. Kau hanya membual? Aobiyin, kau harus bersyukur. Ini obat baru yang dikembangkan oleh Master. Tidak, Aobiyin ini. Kenapa tiba-tiba jadi bisa lagi? Dan kecepatannya semakin cepat. Seperti pakai obat perangsang. Tidak, Zhang Tianshan, kamu berani pakai obat terlarang? Keiji, tidak tahu malu. Obat terlarang apa? Aku tidak tahu. Aku cuma tahu Aobiyin sekarang. Bahkan jika orang tua ini bisa Bajikuan, tetap harus mati. Aobiyin, pukul dia. Orang tua, aku lihat bagaimana kau menghindari ini. Hindari? Hindari. Sombong ya, gila ya. Bukankah pakai akal, langkah naga berkelok? Ayo, lanjutkan. Ini langkah naga berkelok, guru. Ini benar-benar ilmu sakti Wuzun. Paman Ye, jika kau benar-benar Wuzun, cepat gunakan Bajikuan. Sekarang hanya Bajikuan yang bisa mengalahkannya. Bajikuan, omong kosong. Cari mati, orang tua. Aku lihat kau juga tidak punya kemampuan. Aobiyin, hancurkan dia. Tidak bisa. Kalau begini terus, bukan solusi. Kecuali, sekarang kau segel semuanya, 9 lapis kekuatan. Bagaimana melindungi Nianshu? Dunia sudah tidak ada lawan. Segel 9 lapis, tinggalkan 1 lapis saja cukup. Bahkan dengan 1 lapis kekuatan cukup untuk mengeluarkan jurus itu. Orang tua, bersiaplah mati. Aobiyin menghina seni bela diri Daxia, berulang kali ditegur, tapi tidak berubah. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu jurus pamungkas seni bela diri Daxia yang sebenarnya. Sialan, masa jurus pamungkas? Hahaha. Jangan-jangan kau bilang bisa, Bajikuan. Sungguh sialan, kau menganggap dirimu Wuzun. Wuzun sudah hilang 20 tahun. Di dunia ini, selain Wuzun, tidak ada yang bisa. Orang tua, pura-pura hebat, Aobiyin, bunuh dia. Orang tua, mati. Semua tikus Daxia mati. Menahan pukulanmu ini. Tidak perlu kekuatan penuhku. Yang menghina Daxia, dosanya layak dihukum mati. Bajipeng, patahkan. Nona orang yang kamu cari, ketemu. Kamu bilang apa? Ketemu kamu di mana? Aku segera ke sana, Nona. Kamu kan putri ketua Wu Hundian. Apa yang bisa membuatmu begitu terburu-buru? Ketemu Wuzun apa? Dulu seorang diri melawan ratusan Grandmaster pendekar bela diri tertinggi yang menang dengan mudah. Siapkan mobil segera. Baik. Apa? Zhang Tianshan bilang dia menemukan Ye Beichuan.
Baik, kalian semua ikut aku untuk membunuh Ye Beichuan, baik. Kamu pasti mati. Pergi beritahu Zhao Wuji. Kayak temu Wuzun. Menang-menang guru-guru kau lihat, Baji Beng itu ilmu rahasia Wuzun, Bapak Ye adalah Wuzun. Mana mungkin dia adalah Wuzun, dia kan ayah guru yang tidak berguna. Ye Beichuan, mengapa? Mengapa kau sembunyikan dariku? Zhang Tianshan. Wuzun, aku salah Wuzun, aku pantas mati. Kau lihat, aku orang Daxia. Tolong ampuni aku bersujud padamu. Sekarang kau mengaku orang Daxia? Aku tidak tahu siapa kau, aku dibutakan oleh orang dongeng Tuan Wuzun, kumohon. Lepaskan aku melepaskanmu, lalu tadi kau berpikir untuk melepaskan guru? Tuan Wuzun, tadi aku hanya bercanda aku. Hari ini aku menghancurkan ilmu bela dirimu sebagai hukumanku padamu. Jika nanti kau berani mengancam Daxia lagi, kau harus membayar dengan nyawamu. Baik Bapak Ye, bagus pengkhianat macam ini. Membunuhnya pun tidak ada ruginya. Sepertinya harus menasihati Xiao Shui untuk pindah kota kali ini. Identitas terbongkar, nanti pasti tidak akan tenang. Ye Beichuan. Nian. Guru. Berangkat. Cepat semuanya. Xiao Shui. Guru, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kenapa? Apa kau pikir memukul wajahku itu menyenangkan? Xiao Shui, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja menyembunyikan kekuatanku. Tidak sengaja? Kau tahu tidak, selama 20 tahun ini kenapa aku begitu keras berlatih bela diri? Meskipun kau tidak memberiku bantuan sama sekali. Meskipun kau selalu menghalangiku, aku berdarah dan menangis tapi tidak pernah menyerah. Aku, Yan Yansu, ingin membuktikan aku bisa menjadi sosok seperti Wuzun. Yang bisa melindungi orang-orang di sekitarku dan tidak seperti dirimu sampah yang bahkan tidak bisa melindungi ibuku. Xiao Shui. Aku tahu di banyak hal aku bersalah padamu, bersalah pada ibumu. Tapi semua yang aku lakukan sekarang adalah amanah ibumu sebelum meninggal. Kau masih membawa-bawa ibuku, Ye Beichuan. Ibuku mati karena ulahmu. Bukankah kau Wuzun? Kenapa kau gagal melindungi ibuku? Katakan padaku, kenapa? Xiao Shui, nanti aku jelaskan perlahan-lahan. Bagaimana? Ye Beichuan, sampai sekarang kau masih keras kepala atau kau tidak berani mengakui atau ibuku yang kau bunuh dengan tanganmu sendiri? Sekarang aku benar-benar melihatnya. Ye Beichuan, kau tidak pantas menjadi Wuzun. Xiao Shui, aku sekarang sungguh tidak bisa memberitahumu. Tidak bisa memberitahu? Kalau begitu, biar aku yang bilang. Zhao Wuji. Zhao, seluruh ilmu bela diriku sudah dihancurkan. Lagi-lagi semua ilmu bela diri dihancurkan. Ye Beichuan, sudah 20 tahun, kau masih tetap kejam seperti dulu. Wuji, 20 tahun yang lalu aku menghancurkan ilmu bela dirimu. Aku bersalah padamu, salahku dulu masih muda dan sombong. Baik. Bagus sekali muda dan sombong, Ye Beichuan. Kau hanya bilang, aku muda dan sombong, lalu kau hancurkan tulang dan ototku, membuatku tidak bisa belajar bela diri seumur hidup. Wuzun muda dan sombongmu begitu berharga ya? Paman Ye dulu sekokoh itu, sekali tidak setuju, langsung melumpuhkan orang. Tidak benar Paman Ye, kalau kau sekuat itu, kenapa tidak melindungi istri Paman Ye? Melindungi? Siapa yang bisa dia lindungi? Bahkan istrinya kubunuh. Apa katamu? Apa katamu? Apa? Ye Beichuan, kau belum tahu? Ye Beichuan,
Bukankah ibuku kau yang bunuh? Kau bilang begitu juga tidak salah. Ayahmu menghancurkan otot kakiku. Aku membunuh ibumu. Ini sama saja ayahmu yang menyebabkan kematian ibumu. Apa? Ibuku. Kau yang membunuh. Kalau begitu kau. Xiao Shui, maaf. Dulu aku terlalu ambisius, suka bersaing dan menang, menyebabkan ibumu dibunuh sebagai balas dendam. Itu salahku. Ternyata semua ini bukan salahmu sama sekali. Aku yang salah. Ternyata akulah yang dilindungi. Selama bertahun-tahun ini apa yang sebenarnya telah kulakukan padamu? Tidak. Aku harus menebus kesalahanku. Zhao Wuji. Kau membuatku salah paham pada ayahku selama ini membunuh ibuku. Hari ini aku akan menggunakan nyawamu untuk membersihkan dosaku. Aku bunuh kau. Xiao Shui. Zhao Wuji, kamu sudah pulihkan kemampuan bela dirimu? Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu menghancurkan kemampuanku, aku tidak akan diselamatkan oleh orang Jepang. Aku juga tidak akan belajar teknik bela diri yang 10 kali lebih kuat dari bajikuanmu. Ye Beichuan, siapkah kau mati? Xiao Shui, kau pasti setuju aku membalaskan dendam untukmu, kan? Bagaimana Ye Beichuan? Tidak akan begini. Kau masih mau jadi penakut? Kau begini. Balas dendamku jadi tidak nikmat. Ayah. Zhao Wuji, 20 tahun sudah. Di antara kita, harus ada penyelesaian. Baru benar. Ye Beichuan, aku sangat kecewa. 20 tahun tidak bertemu, kemampuanmu jauh berkurang. Oh ya? Baji. Sudah kupatahkan semuanya, hanya ilmu murahan. Sekarang di mataku tidak ada apa-apanya. Hati-hati. Tuan Zhao, bunuh orang tua ini. Semangat Paman Ye, hancurkan dia. Zhao Wuji, kau bunuh istriku, mengkhianati Daxia, jadi antek Jepang, pengkhianat. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Hahaha, kau hanya tersisa mulut penuh moralitas. Zhao Wuji bajikuan. Zhao Wuji bisa mati di tangan bajikuan Sang Wuzun adalah kehormatanmu. Wuzun, bajikuan tidak berguna. Tidak. Sikap Zhao Wuji ini. Apa dia benar-benar tahu bagaimana mengalahkan bajikuan? Ayo Ye Beichuan, hari ini akan kupertontonkan padamu. Apa itu ilmu tertinggi dunia persilatan? Mencari mati, Baji Beng. Sampah. Sudah diterima. Tidak mungkin. Mana mungkin dia menerimanya, bajikuan Paman Ye. 1 pukulan bisa mematahkan pohon, 2 pukulan bisa menghancurkan batu. Mana mungkin bisa diterima? Ayah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mengalahkan Zhao Wuji hanya dengan memecahkan segel. Bagaimana cara memecahkannya? Tidak ada yang bisa membuka. Ye Beichuan, kakek Zhao sudah memecahkan bajikuan. Kamu tunggu mati saja. Dan kalian semua tunggu mati saja. Bagaimana Ye Beichuan, bajikuanmu? Sekarang di hadapanku tidak berguna kan? Kamu sudah pikirkan bagaimana mati? Apa kita benar-benar akan mati hari ini? Guru, aku tidak mau mati, Guru. Mati? Hari ini siapa yang mati belum pasti. Ye Beichuan, kamu masih pura-pura. Bajikuanmu sekarang sudah dipecahkan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Selesai bajikuan Wuzun sudah dipecahkan, Daxia kita akan hancur. Ayah. Maaf. Sekarang aku akhirnya memahamimu. Kalau tidak bisa menang, sudah.
Aku sudah kehilangan itu, sekarang aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak apa-apa, Xiao Shui, percayalah padaku, aku pasti bisa menang. Apa benar tidak bisa dibuka? Ayah, jangan memaksakan diri. Anak perempuanmu sudah begitu berani. Sebagai seorang ayah, mana mungkin menjadi pengecut? Hei, apa yang kau gumamkan? Ye Beichuan, jika kau tidak bisa mengalahkan Tuan Zhao, cepatlah kemari bersujud minta maaf kepada Tuan Zhao kami. Ye Beichuan sekarang berlutut dan bersujud minta maaf. Masih ada waktu loh. Guru, bagaimana kalau kita menyerah? Kekuatan Zhao Wuji ini berada di atas Martial Saint, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Menyerah di kamusku tidak ada dua kata itu. Saya Ye Nianshui tidak akan pernah menyerah, apalagi menyerah pada pengkhianat ayah. Aku percaya padamu. Ye Nianshui, sekarang hubungan ayah anak begitu dalam ya. Aku ingat tadi bukankah kau ingin dengan ayahmu memutuskan hubungan ayah anak? Tenanglah Xiao Shui. Ayah tidak mungkin kalah. Tidak mungkin kalah. Kalau begitu akan kuperlihatkan padamu apa yang disebut putus asa. Akan kugunakan gadis kecil ini dulu sebagai sasaran. Hati-hati. Masih kurang sedikit. Hancurlah. Ayah. Ayah tidak apa-apa. Sudah puluhan tahun tidak berdarah. Zhao Wuji, kau benar-benar tumbuh dengan baik. Sialan, pura-pura aku biarkan kau pura-pura. Baik, pukulan bagus, bajingan tua. Tadi kau sombong sekali, ya? Coba sombong lagi. Barusan kau bilang Tuan Zhao tidak mungkin lawanmu. Kenapa jatuh? Pak Yi, aku bunuh kau. Pergi, sampah Xiao Wu. Senior kita tidak bisa menyerah. Tidak bisa menyerah. Balas dendam untuk ibu guru. Balas dendam. Xiao Wu, hahaha. Lihat, habis. Ilmu bela diri Daxia kalian hanya sampah. Bahkan tidak selevel Wuzun lawan Tuan Zhao. Tidak cukup, masih belum bisa menembus segel. Ayah berdiri, Ayah. Lepaskan aku, guru. Kau tidak bisa ke sana, guru. Lepaskan aku. Guru. Ye Beichuan. Jika hanya segitu kemampuanmu, sungguh mengecewakan. Ayah, jangan. Kau pikir hari ini kalian masih bisa bangkit? Bao Jia, Wei Guo, Xiao Shui, berikan aku kekuatan. Aku harus hancurkan segel ini, orang tua tulangmu keras sekali. Begitu saja tidak mati, Tuan Zhao bunuh dia. Bunuh, tentu aku akan bunuh, tapi perlahan akan kusiksa sampai mati. Kalian para antek pengkhianat, kemari, lanjutkan. Jangan bilang kalian Jepang hanya segini kekuatan. Atau tulangmu belum pulih? Cari mati. Ye Beichuan. Serang, hanya bertahan ya. Kalau begitu aku akan menjatuhkanmu, seluruh tubuhmu tidak ada yang bisa bertahan. Sialan, Ye Nianshui, ayahmu sama sepertimu, sama-sama suka jadi pengecut, hanya bersembunyi di sana. Kalau tidak bisa melawan, cepat menyerah. Zhang Tianshan, kamu cari mati. Cari mati. Lihat saja ayahmu yang pengecut itu dan dia masih disebut Wuzun. Wuzun. Peringkat pertama di Heavenlies. Semua ini seharusnya sudah menjadi milikku bukan milikmu, Ye Beichuan. Ayo, gunakan bajikuan keluargamu. Ayo pukul aku. Dulu bukankah kamu sangat gagah? Sangat sombong? Ayo, karena kamu tidak bisa bangun, maka aku akan membunuhmu. Ayah. Bangunlah, ayah. Aku tidak ingin kamu mati. Xiao Shui, lihat. Ini untuk putri kita baju yang kubelikan. Cantik tidak? Apakah ukurannya terlalu besar? Beichuan, aku juga punya hadiah untukmu. Ini untukmu, bajikuan yang kamu latih terlalu keras dan sifatmu selalu begitu impulsif. Aku akan memasangkan gelang ini padamu ini untuk mengingatkanmu. Berlatih bela diri harus ada batasnya. Selalu kendalikan dirimu. Jangan terlalu impulsif dalam bertindak. Kalau tidak, mudah timbul masalah. Baik. Aku pasti menuruti kata istriku. Tahukah kamu musuh bebuyutanmu datang untuk balas dendam Xiao Shui? Aku akan menutup semua kekuatanku sepenuhnya.
Mulai sekarang aku pensiun dari dunia persilatan. Dan membawa putri kita jauh dari pertikaian dunia persilatan. Tetapi jika terpaksa kamu harus lindungi dirimu sendiri. Terutama lindungi putri kita. Aku pasti lindungi Xiao Shui. Pergi. Sebentar lagi giliranmu. Xiao Shui, bantu aku. kamu juga tidak berguna tua bangka. Aku juga orang Daxia. Bukan seperti dirimu bajingan Jepang. Sialan. Cari mati. Kamu pikir kamu bisa membunuhku, Xiao Shui? Aku mengerti maksudmu. Melindungi. Hal yang paling penting, hancur. Xiao Ye, kamu nggak apa-apa. Keparat, minggir. Pak! 20 tahun rasa bangkitnya kekuatan, enak sekali ya, terima kasih Zhao Wuji. Selama 20 tahun, kamu adalah orang pertama yang bisa membuatku mengeluarkan seluruh kekuatanku. Kamu harus merasa terhormat. Tapi selanjutnya, kamu harus untuk semua yang telah kau lakukan membayar harganya. Ini teknik kedua dari Bajikuan Erlang Dangshan. Erlang Dangshan. Apa itu, Guru? Bukankah Bajikuan cuma punya 3 jurus maut, Baji Beng, Tie Shan Kao, dan Ding Xin Zhou? Itu adalah peringatan. Peringatan. Jika pertarungan biasa maka itu normal Bajiki Shoushi. Jika menunjukkan Erlang Dangshan itu berarti duel hidup mati. Kecuali salah satu mati atau sampai salah satu mati, kalau tidak sampai mati. Hahaha, masa sampai mati? Bangkai tua ini sudah dipukuli sampai babak belur masih pura-pura. Sialan, peduli apapun jurusmu sekarang, Bajikuan di mataku bisa dikalahkan kapan saja. Bagus. Xiao cari mati. Xiao, licik sekali. Hampir saja kalau tidak biarkan pengkhianat ini punah. Benar. Pengkhianat memang harus punah. Sial, Jalang, apa maksudmu? Iya, aku bicara kamu. Kenapa? Kamu. Licik. Licik ataupun terang-terangan, kamu tetap kalah. Baji Beng malah masih pakai Bajikuan sampah, matilah kau. Jadi apa yang ayah katakan itu benar. Dia terus menahan kekuatannya selama ini. Tidak mungkin. Aku sudah berhasil memecahkannya. Bajikuanmu, bagaimana mungkin? Memecahkan? Bajikuan keluarga Ye kami terkenal karena kekuatannya. Satu kekuatan mengalahkan segalanya. Dan aku tadi, bahkan 1/10 dari kekuatan tidak aku keluarkan. Makanya aku tertekan olehmu. Kamu benar-benar mengira kamu bisa memecahkan Bajikuan? Pura-pura, aku lihat berapa banyak tenaga yang kamu punya. Kamu hanyalah sampah yang meronta-ronta. Xiao Shui, perhatikan baik-baik. Apa itu Bajikuan sejati? Pukulan siku ke dada. Pukulan siku samping. Potong pergelangan dan pukul siku. Tendangan tusuk kaki. Pukulan siku 2 kutub. Harimau keras mendaki gunung. Tendangan bebek belakang. Dorongan gunung besi. Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari ninjutsu terkuat. Kenapa aku masih kalah? Tidak mungkin. Karena seni bela diri Daxia adalah yang terkuat, sedangkan ilmu hitam Jepang hanyalah jalan sesat, sama sekali tidak layak. Bagus Paman Ye, kata-kata yang bagus. Seni bela diri Daxia hanyalah lelucon. Zhao Wuji, kamu sungguh tidak mau bertobat? Bertobat? Apa dasarnya aku harus bertobat? Apa salahku? Yang salah adalah kamu, Ye Beichuan. Kalian Daxia dunia ini selalu menghormati yang kuat. Tidak mau bertobat. Kalau begitu, tidak perlu aku menyelamatkan nyawamu. Kalau begitu, lihat saja apakah tinjumu lebih cepat. Atau senapanku.
Ayo sini, bunuh aku. Bukannya kau mau bunuh aku? Ayo. Ayah! Jangan bergerak, sialan. Sifu, jangan pergi. Itu pistol. Sial, Zhao Wuji, kau licik. Bukannya janji duel, kau kalah. Kau malah pakai pistol. Licik. Asalkan menang. Apa artinya licik sedikit? Tidak. Pistol di Daxia adalah barang terlarang. Kecuali petugas keamanan kuil roh dan instansi resmi Daxia, tak ada yang boleh memilikinya. Kau pengkhianat Daxia, anjing dongeng. Dari mana kau dapat pistol? Sangat mudah, asalkan di permukaan aku adalah orang kuil roh, kan? Kau benar-benar licik ya. Licik. Masih ada yang lebih licik. Pergi. Bawa petugas kuil roh di Yuncheng dan panggilkan mereka. Zhao Wuji, kau mau apa? Sangat mudah. Bukannya kalian bilang aku pengkhianat Daxia, anjing dongeng? Kau bilang nanti tim penegak hukum datang? Melihat saya begini. Menurutmu siapa pengkhianat? Siapa anjingnya? Kamu. Tidak benar Guru Paman Ye adalah seorang panglima, bahkan jika dia memanggil pasukan penegak hukum, masa bisa memfitnah panglima berkhianat? Benar, Zhao Wuji. Apa kepalamu tidak terguncang? Panglima. Panglima apaan, Ye Beichuan? Kamu pikir setelah bersembunyi 20 tahun? Masih ada yang mengenalimu? Bercanda, Paman Ye, saya adalah panglima meski bersembunyi lama, masih banyak yang bisa mengenalinya. Benarkah? Lalu kamu kenali? Kalian sepertinya sebelum aku datang tidak tahu dia adalah panglima, kan? Aku. Ayah. Maaf. Tidak apa. Ini bukan salahmu. Aku kesal banget di depanku malah pamer kasih sayang ayah anak. Aku benar-benar tersentuh. Aku ingin lihat kamu mati di depan putrimu, alangkah sakitnya dia. Jangan tembak. Asal kamu jangan tembak apapun bisa. Baik. Mari. Kamu datang sujud padaku sembah 3 kali, aku akan pertimbangkan. Zhao Wuji, jangan keterlaluan, kamu tahu guruku sangat menjaga kehormatan. Benarkah? Hari ini aku ingin lihat mana lebih penting, kehormatan Yen Nianzue atau nyawa ayahmu sujud. Xiao Shui, jangan sujud. Orang Daxia pasti punya harga diri, jangan sujud. Ayah. Tapi aku tidak ingin kau mati. Nona, ada masalah. Ada apa? Zhao Wuji membawa pasukan penegak hukum. Dia mau membunuh Wuzun. Zhao Wuji apa? Cepat, percepat. Wuzun tidak boleh kenapa-kenapa. Ini menyangkut nasib negara Xia. Baik. Hahaha. Dasar jalang, kau pikir bisa menipuku? Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan, Xiao Shui? Ayah. Ye Nianzue, karena kau tidak mau berlutut, terpaksa aku bunuh ayahmu. Jangan, bunuh aku dulu. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh ayahku lagi. Baiklah. Kalau begitu aku bunuh kau dulu. Jangan Xiao Shui, aku sudah kehilangan ibumu, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ayah, kumohon biarkan aku menebus dosa. Aku yang salah padamu. Selama ini aku salah paham, meremehkanmu, bahkan memakimu. Ayah, biarkan aku jadi putrimu untuk sekali ini. Sial, menyebalkan. Kalian mau mati siapa dulu? Zhao Ye, aku bawa pulang saudara-saudara. Salam untuk Zhao Ye. Ayo, kalian datang pas. Orang-orang ini mengkhianati Xia, bahkan mencoba membunuhku. Kau paham maksudku? Apa? Kalian berani menyerang Zhao Ye dan mengkhianati Xia? Saudara, siapkan senjata. Ayo, sembunyi lagi. Sekarang aku mau lihat bagaimana kalian saling mengalah. Kalian mati semua. Berapa jauh lagi? 100 meter. Cepat. Jangan tembak. Orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Kalau tidak, aku akan menganggapmu sebagai komplotan dan menembakmu juga. Yang berdiri di depan kalian adalah Pendekar Agung Daxia. Apa kalian akan menembak Pendekar Agung kalian sendiri? Pendekar Agung Daxia? Sobat, kamu tidak percaya omong kosong orang ini, kan? Pendekar Agung Daxia sudah menghilang 20 tahun. Meskipun kamu tidak percaya padaku, setidaknya percayalah pada Zhao Ye. Jiang Tianshan, anjing Jepang ini, yang mengkhianati Daxia adalah kalian. Sobat, aku hanya ingin bertanya satu hal. Menurutmu, apakah dia Pendekar Agung?
Aku adalah pemilik sekolah bela diri nomor 1 di kota Yun, Ye Niansu. Aku bersumpah demi hidup dan kehormatanku. Ayahku Ye Beichuan adalah pendekar agung. Merekalah pengkhianat. Komandan, aku, Zhao Ye, biasanya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Coba pikir, jika kami pengkhianat, masa kami akan bersikap sebaik ini padamu? Apa kami tidak takut ketahuan? Jika kamu tidak percaya, aku bisa menghubungi Muronggong sekarang. Diam. Ketua Istana Roh Bela Diri kita, Gong Lao, bukanlah orang yang bisa kamu bicarakan sembarangan. Terhadap Ketua Istana Roh Bela Diri Daxia, sikap tidak hormat seperti ini, menurutku, kamulah pemberontaknya. Kawan-kawan, siapkan senjata. Siap. Jangan! Tembak! Siapa berani tembak? Siapa berani tembak? Siapa berani tembak? Pasukan penegak ke-36 Istana Roh Yuncheng. Cheng Shan menghadap Nona Murong. Bagaimana Tuan Zhao? Apa takutnya? Selama bukan Muronggong yang datang, siapa yang kenal dia? Nona Murong, kenapa Anda ke sini? Kami sedang mengeksekusi para pengkhianat Xia ini. Pengkhianat Xia. Benar, mereka orang Xia, belajar ilmu bela diri Xia, tapi tak mau berbakti pada negara, malah memihak Jepang. Tuan Zhao coba cegah. Mereka malah pukul Zhao Wuji. Tuan Zhao, lihatlah betapa babak belurnya Tuan Zhao. Dan lagi, ada yang bernama Ye Beichuan. Dia bahkan mengaku sebagai pendekar agung. Tidak, ayahku memang pendekar agung. Merekalah pengkhianat. Menurutku kalianlah yang mengkhianati Xia. Kami memberi hormat kepada pendekar agung. Telah membuat pendekar agung terhina. Mohon ampun pendekar agung. Berdiri. Saat ini aku memang bisa dibilang bukan pendekar agung lagi. Orang, tangkap mereka semua. Bawa ke penjara istana. Hukum sesuai kesalahan, termasuk Cheng Shan ini. Siap, Murong Wan-er, aku ini Zhang Tianshan dari Yuncheng. Tuan Zhao adalah seorang guru besar. Kau tak boleh perlakukan kami begini. Nona Murong, aku benar-benar tak kenal pendekar agung. Yang tak tahu tak bersalah. Ye Beichuan, kau tunggu saja. Selama aku masih hidup, kau dan putrimu pasti akan bernasib seperti istrimu. Tunggu. Zhao Wuji, kau tak termaafkan. Seret keluar. Ye Beichuan, kau tunggu saja. Ayah, bertahun-tahun ini kau sudah bersusah payah. Tidak apa, akulah yang mengecewakan kalian. Xiao Sui, apa kau sudah memaafkan ayah? Lihat saja nanti tingkahmu. Murong Wan-er dari Istana Roh dengan hormat memohon pendekar agung turun gunung. Selamatkan Xia dari bahaya, perkuat kejayaan Xia. Inisial Pak Ye, inikah martabat Wuzun? Putri Pavilion Roh sendiri yang mengundang Anda tampil. Kalau aku bisa terbang ke langit. Pergilah, aku terluka tidak bisa pergi. Kau bisa mewakili Akademi Bela Diriku. Tidak bisa. Kalian pulang saja. Xiao Shui. Aku tidak bisa terlihat lagi. Jika terlihat lagi. Tapi Wuzun, Papan Naga dan Harimau, Papan Langit kali ini kami terpaksa membuka peringkat. Apa maksudnya? Selama bertahun-tahun sejak kau menghilang, 4 negara jahat terus-menerus memberi tekanan pada Pavilion Roh. Terang-terangan dan diam-diam melumpuhkan para ahli bela diri Xia besar. Apa? Makanya aku bilang selama ini para ahli bela diri Xia besar kita mengalami putus generasi yang parah. Jadi kami terpaksa membuka Papan Langit berharap semua orang berbakat di Xia besar maju bersama memberi pelajaran pada 4 negara jahat agar mereka tidak berani lagi mengganggu para ahli bela diri Xia besar. Wuzun, kau harus datang. Jika kau tidak peduli pada wajah Pavilion Roh kami setidaknya demi Xia besar jutaan rakyatnya. Aku percaya kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Aku kan... Kau apa? Ye Beichuan, aku tadi bilang akan melihat penampilanmu. Kalau kau bersikap seperti ini, aku harus pertimbangkan lagi. Tapi Xiao Shui, aku takut. Kau takut apa? Takut aku dan ibuku akan dibunuh. Kau bercanda? Kemampuanku bagaimana? 30 besar peringkat bumi. Xiao Sui, kau kenapa? Aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Ayah, tidak kau nyoba. Hanya saja tadi pukulan Zhao Wuji terlalu keras. Aku menahannya dari tadi, ayah.
Aku Ye Nianxue seumur hidup belum pernah meminta. Aku mohon padamu, kau harus pergi, setuju ayah? Ini demi mengembalikan martabat Daxia, untuk ribuan rakyat Daxiaku meraih kembali kehormatan. Baik. Ayah pergi. Kau jangan bicara lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit dulu. Xiao Shui. Pendekar, serahkan putri Anda pada kami. Silakan ikut saya sekarang ke lokasi pertandingan Long Hubang. Tapi tidak ada tapi-tapian. Paman Ye, kau tenang saja guru. Ada kami dan juga dilindungi oleh Master Istana Jiwa, tidak apa-apa. Baik. Kalian berdua bawa dia pergi. Kamu bilang apa? Aobiyin kalah. Cao Wuji sudah mati. Benar. Tuan orang tua itu. Sepertinya benar-benar Wuzun. Apa? Wuzun? Wuzun sudah menghilang lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul dan punya seorang putri? Dulu kami sudah membasmi sampai ke akar-akarnya. Ini Tuan, tapi dia bisa bajikuan dan membunuh Zhao Ye. Bajikuan. Membunuhnya itu hanya karena dia terlalu lemah. Aku bilang padamu, Wuzun sudah lama mati. Itu tidak mungkin Wuzun. Kalau begitu Tuan, bajikuan ini hanya ada satu kemungkinan. Buku jurus bajikuan sudah bocor. Pergi rebut kembali untukku. Tapi sekarang kemampuan bela diriku sudah dihilangkan. Hanya kemampuanmu dihilangkan. Dulu Zhao Wuji juga dihilangkan kemampuannya. Aku bisa menyembuhkannya. Kamu juga. Ini, ambil desa Suiwe ini. Desa Suiwe, terima kasih Tuan. Kemarilah, aku akan mengajarimu teknik Tian Muyin mengenai Wuhundian. Aku akan menyuruh wakil ketua membantumu. Bekerja untuk Tuan, aku rela apapun. Ingat tugasmu, rebut kembali buku rahasianya. Bersihkan perguruan bela diri Yuncheng. Baik. Ye Nianxue, tunggu saja. Ada orang, Tuan. Jika orang ini belum mati, maka selamatkan dia. Lalu pasang yang kami kembangkan, lengan mekanik terbaru. Turnamen bela diri. Kita harus menang. Baik. Daxia, oh Daxia. Bahkan jika kalian sekuat apapun. Apa yang bisa kalian lakukan? Teknologi terus berkembang. Manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan mesin. Pemenang pertandingan ini masih dari Jepang Master Karate Toa. Apakah masih ada guru dari Daxia yang ingin naik dan bertanding? Atau jangan-jangan para guru Daxia sudah merasa takut? Kalian semua Daxia itu sama. Gong Lao, jika Daxia benar-benar tidak ada orang, saya sarankan langsung mundur dari kompetisi papan naga harimau. Serahkan saja pada Jepang yang menentukan. Apakah telepon Xiaoxue sudah tersambung? Gong Lao, telepon Nona masih belum diangkat. Apakah Daxia benar-benar tidak ada orang? Sungguh menyerah. Hai orang tua, naiklah dan terima kematian. Kurang ajar, Gong Lao adalah ketua asosiasi Wuhundian. Wuhundian, hahaha, Wuhundian di mataku hanyalah kentut belaka. Bahkan jika Wuzun kalian datang, pasti akan kukalahkan sampai mati. Kamu. Ada apa? Muronggong. Menyerah itu tidak memalukan. Bangkit dan runtuhnya Daxia. Setiap orang bertanggung jawab pertandingan kali ini. Aku sendiri yang turun. Gong Lao, jangan. Hahaha. Kalian Daxia memang sekelompok tua, lemah dan sakit sampai-sampai mengirim seorang kakek. Siapa yang berani bilang Daxia tidak ada orang? Guru, lihat, Paman Ye naik panggung. Biar aja naik panggung. Kenapa kalian heboh? Yang harus kau lakukan sekarang adalah istirahat yang cukup. Ye Nianxue, apa kabar? Satria bela diri 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun, akhirnya aku bertemu dirimu lagi. Daxia selamat. Daxia selamat. Pak Gong, duduklah. Kau juga sudah tua. Urusan ini serahkan saja pada kami yang muda. Ye Beichuan, akhirnya kau datang. Kukira kau tidak berani datang. Zhao Wuji, kau masih hidup?
Hahaha, tentu saja aku masih hidup karena aku harus membunuhmu. Lihat, aku sudah bereinkarnasi 2 kali, sudah menjadi mesin surgawi, sedangkan kau hanya manusia biasa. Bagaimana kau bisa melawanku? 10 detik lagi. Jika masih tidak ada orang dari Dacia yang naik panggung menantang, maka pemenang pertandingan ini adalah Ito. Seni bela diri kalian sampah, kalian orang Dacia juga sampah. Hanya sekumpulan pengecut. 3 detik lagi. 3, 2, 1. Kau sebagai orang Dacia, tapi tidak berpikir untuk negara, malah menyemangati musuh. Pantas dipukul. Zhang Tianshan, apa kau laki-laki atau bukan? Berani menyerang saat orang lengah. Berani-beraninya kau melepaskanku. Melepaskanmu? Tapi aku tidak suka. Aku suka melihatmu merangkak di bawah kakiku. Kamu. Bagus, pukul dia. Aku sudah lama ingin memukulnya. Kalian orang Tiongkok memang pengecut, sama seperti kungfu kalian, lemah tak berdaya. Lemah tak berdaya. Kuat di luar, lemah di dalam, mudah dikalahkan. Bangsat, berani menantangku? Aku benar kan? Bajingan. Hanya semut kecil, berani menodai martabat Tiongkok, kusarankan kau menyerah sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak memberi ampun. Bajingan kau, pecundang Tiongkok. Kaki tidak stabil, bagian tengah kosong, hanya punya tenaga. Bajingan, kalian orang Tiongkok memang pecundang, hanya bisa menghindar. Kalau laki-laki, lawan aku tatap muka. Atau kungfumu dari bawah panggung, diajari perempuan? Apa maksudmu? Maksudku seni bela diri Tiongkok, sama seperti perempuan, hanya pantas ditunggangi olehku. Mulutmu sial. Ito bunuh dia. Ito bunuh dia, pecundang Tiongkok. Baji Ben. Zhao Wuji terlahir kembali 2 kali. Masih keras kepala. Naik dan mati. Bodoh. Zhao Wuji, kenapa? Kamu takut dipukul aku? Takut? Kamu cuma manusia biasa. Aku sekarang pakai baju besi. Ye Beichuan, sekarang kamu harus lebih takut. Karena kamu masih sama bodohnya seperti dulu. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Sama-sama di rumah sakit. Yang berbeda adalah 20 tahun yang lalu istrimu, 20 tahun kemudian putrimu. Jika kamu berani menyakiti Xiao Shui, hari ini aku pasti akan mengambil nyawamu. Nah, ini dia. Nona Ye diculik. Zhao Wuji mekanik, aku ingin kamu mati. Katakan, di mana buku jurus Bajikuan? Buku jurus apa? Kamu pura-pura bodoh padaku, jangan kira aku tidak tahu. Ayahmu bukanlah seorang ahli bela diri. Dia hanya punya buku jurus Bajikuan. Sebaiknya kamu serahkan buku jurus itu, kalau tidak... Baik, asal kamu lepaskan aku akan memberitahumu. Katakan saja, asal kamu katakan, aku akan melepaskanmu. Mau buku jurus? Mimpi. Hahaha, orang sepertimu yang mengkhianati negara, anjing yang kejahatannya tak terhitung. Jangan harap dari mulutku, kamu akan mendapatkan satu kata pun. Hahaha. Sial, jalang, pukul dia sampai mati. Apa yang kau lakukan pada Xiao Shui? Kami hanya mengajaknya minum teh. Sambil ngobrol, hanya soal Bajikuan keluargamu Ye. Xiao Shui sama sekali tidak bisa Bajikuan. Entah kenapa, orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta adalah kesalahan, Ye Beichuan.
Hari ini bersama putrimu, mati bersama di sini. Hahaha. Zhao Wuji. Jika kau berani mencelakai putriku, aku akan membuat kalian semua orang Jepang menjadi tumbal untuknya. Tumbal, Ye Beichuan. Kau sama sekali tidak mengerti kekuatan teknologi. Ye Beichuan, biarkan aku mengantarmu dan putrimu berkumpul bersama. Zhao Wuji, kau bunuh istri dan putriku, mengkhianati Tiongkok, rela menjadi antek Jepang, anjing pengkhianat yang menyerang negaraku. Hari ini kau harus mati untuk menebus dosa. Aku malah bangga. Rasakan ini. Bajikuan, ini baru gerakan Bajikuan yang sebenarnya. Syukurlah, aku akhirnya bisa dalam hidupku melihat Bajikuan lagi, bersinar dengan gemilang. Sampah, tubuh manusia biasa ingin menyaingi baja. Pukulan mesin. Bagaimana, mau bilang atau tidak? Cih, selagi aku masih bernafas, selama di perguruanku masih ada satu orang pun, Aku tidak akan mungkin memberikan buku jurus Bajikuan padamu. Orang-orang di perguruan? Yenian Sui, kau benar-benar merasa perguruanmu masih ada orang? apa maksudmu? Xiaowu. Sifu! Aku tidak mempermalukan perguruan kita. Aku tidak mempermalukan seni bela diri Daxia. Sifu, buku jurus tidak boleh diberikan. Kau pengkhianat negara, membantu orang asing menindas Daxia. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Teriaklah. Semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Yenian Sui, kau bilang kau menyimpan buku jurus usang. Apa gunanya? Seni bela diri Daxia sudah lama merosot. Kau hanya perlu menyerahkan buku jurus, aku akan segera melepaskanmu. Pergi. Bagus, sudah diberi jalan enak, kau malah minta jalan susah. Karena kau tidak mau bicara, jangan salahkan aku. Bos, pertandingan sudah selesai. Perayaan kemenangan yang Anda pesan segera akan dimulai. Baik, tempat ini kuserahkan padamu. Jangan sampai mati. Kita masih perlu mengorek dari mulutnya keberadaan Bajikuan. Mengerti. Aku bilang, Ye Beichuan seni bela diri tradisional sudah ketinggalan zaman. Sekarang zaman peningkatan mekanik, bergabunglah dengan evolusi yang mulia manusia fana. Ketinggalan zaman. Kalau begitu kamu sama sekali tidak mengerti Daxiaku warisan 5.000 tahun, ayo. Sampah, tetaplah sampah. Selamanya hanya layak dilupakan zaman. Seperti Daxia kalian akan bernasib sama seperti istrimu. Gemetarlah, manusia fana. Benteng mekanik muatan penuh. Cepat, Xiao Sui. Perhatikan baik-baik. Ini adalah siku pukul jantung. Siku serang samping, siku potong pergelangan, siku dorong tendangan tusuk kaki, siku dua kutub. Harimau ganas mendaki gunung. Kaki ayun belakang bebek Mandarin menang-menang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku adalah peningkatan mekanik yang tak terkalahkan. Pukulan bahu besi. Kejayaan seni bela diri Daxia. Apakah bisa dimengerti oleh kalian para semut bisa mengerti? Katakan, di mana putriku? Hahaha. Di mana? Sama seperti istrimu, di neraka hahaha. Mencari mati. Beichuan, lokasi Xiao Shui sudah ditemukan. Di gudang tua di selatan kota. Mau ngomong atau tidak? Mau ngomong atau tidak? Sial, mulutmu keras sekali, tanganku sudah pegel karena memukul.
Ayo kamu giliran, aku istirahat dulu. Siap. Kalian tidak ada yang akan selamat. Kalian pantas mati. Datang cari masalah. Bro, ambil senjata. Takut apa? Cuman kakek tua. Serang. Ayo, semua maju. Hei, jangan mendekat, jangan mendekat. Berani-beraninya kalian, berani sekali. Berani apa, Kak? Kamu langsung menyerang, katakan apa dendam kita. Aku bersujud minta maaf. Berani-beraninya menculik putriku. Putrimu? Bicara. Berani-beraninya kalian. Kak, Jang Tiansan yang menyuruh kami. Aku juga tidak mau, Kak. Tolong lepaskan aku. Dia sekarang di Hotel Yuncheng, mengadakan pesta perayaan. Aku antar kamu menemuinya. Ah. Jang Tiansan, kau pantas mati. Xiao Xue. Ayah, aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Aku tidak memberikan buku jurus, aku tidak mempermalukanmu. Xiao Xue, ayah minta maaf padamu, ayah. Ayah tidak berdaya. Ayah sekarang akan membawamu pulang. Ayah, sekarang aku bisa mengerti dirimu, maaf ayah. Jangan bicara lagi, jangan. Xiao Xue, ayah antar kamu pulang. Ayah. Apakah kamu menang? Menang, ayah menang. Ayah. Aku cinta. Xiao Xue. Cepat semua orang masuk. Pastikan Nona Ye aman. Baik. Beicuan Xiao Xue. Tandu. Cepat bawa Tandu ke sini. Masih ada denyut nadi cepat, bawa ke ruang gawat darurat Wuzun, cepat naik mobil putrimu masih sempat. Gong Lao. Xiao Xue, serahkan pada kalian, aku masih ada satu urusan belum selesai. Beicuan mau kemana? Sudah selesai kan? Itu adalah tugas yang diberikan oleh orang besar. Bos, tenang saja. Hanya wanita itu. Apa yang bisa dia buat ulah? Tuan Zhang, saya tidak tahu apa yang Tuan kumpulkan kami untuk urusan apa. Sepengetahuan saya yang tua ini, beberapa hari yang lalu Tuan baru saja dihukum oleh Istana Jiwa Bela Diri, kan? Istana Jiwa Bela Diri? Dia pantas menghukumku? Apa? Para hadirin, hari ini saya kumpulkan kalian semua hanya untuk memberitahu kalian satu hal. Mulai sekarang di kota Yun, hanya diizinkan membuka pusat tinju dan pusat ninjutsu. Sedangkan perguruan bela diri dahsyat tidak boleh dibuka lagi. Zhang Tiansan, apa maksudmu? artinya, jika kalian membuka lagi perguruan bela diri Daxia, itu berarti kalian melawan aku, Zhang Tiansan. Zhang Tiansan, kota Yun ini bukanlah yang kau perintah. Lagi pula, juara tahun lalu dari turnamen bela diri kota Yun, pemilik perguruan Ye tidak ada. Kata-katamu itu terlalu sombong, bukan? Hahaha, kau tidak mungkin bilang Ye Niansui kan? Wanita murahan itu sudah aku kunci. Ayo, biarkan mereka lihat. Bagaimana keadaan Ye Niansui sekarang? Zhang Tiansan, kau berani menculik pemilik perguruan Ye. Apa kau tidak takut balas dendam dari Istana Jiwa Bela Diri? Balas dendam Istana Jiwa Bela Diri? Sebenarnya, biar ku beritahu kalian. Sekarang aku Zhang Tiansan. Bukan lagi orang Daxia, sekarang aku adalah orang Jepang.
Kalian tahu kuil Meiji kan? Sekarang aku adalah salah satu dari 8 Chunin di kuil Meiji. Pedang Desa Bulan Dara ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Besar padaku. Jadi menurut kalian sekarang, siapa yang memerintah di kota Yun? Zhang Tianshan, kau benar-benar mengkhianati Daxia? Kau benar-benar binatang. Aku tidak mungkin. Kakek tua, kau tidak tahu malu. Ini adalah Tianmu Ninjutsu. Tianmu Ninjutsu. Kuil Meiji, ninjutsu tingkat atas. Bahkan ketua istana Wuhun, Gong Lao, harus menghormati. Ku beritahu kalian satu hal lagi. Wakil ketua istana Wuhun juga adalah anak buah Tuan. Nanti dia akan datang sendiri untuk mendukungku. Inilah yang disebut mengenali waktu yang tepat. Mengikuti arus. Jadi, apakah kalian ikut arus atau melawan takdir? Aku bersedia mengakui Tuan Zhang sebagai yang terhormat. Mulai sekarang, Tuan Zhang adalah Wuzun dari kota Yun. Baik. Kalau begitu, istana bela diri keluarga Chen menjadi milikmu. Kami juga bersedia mengakui Tuan Zhang sebagai yang terhormat. Kalian sekelompok pengecut tak bertulang. Meskipun dia kuat, dia tetaplah pengkhianat. Bagaimana kita bisa berkompromi dengan pengkhianat, apalagi berkompromi dengan Dongying? Tulang? Dunia persilatan selalu mengutamakan yang kuat. Tuan Chen, kau sudah tua. Jika kau ingin selamat, aku sarankan kau lebih baik akui Tuan Zhang sebagai yang terhormat. Cih, kalian sekelompok tikus pengecut yang takut mati. Jadi kau tidak takut mati? Takut mati, aku Chen Bojang, meskipun mati tidak akan membiarkanmu di Daxia bertindak sewenang-wenang. Baik. Kalau begitu, hari ini aku akan menjadikanmu contoh. Siapa? Siapa sebenarnya? Zhang Tianshan, keluarlah dan terima kematianmu. Siapa kamu? Ini kan kota awan kita, pesta Zhang Wuzun. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Wah, bukankah ini Yenian Sue, bapak brengsek dari perempuan jalang itu? Bagaimana? Kamu juga datang untuk memberi selamat kepadaku menjadi yang tertinggi di kota awan. Yang tertinggi? Kamu Zhang Tianshan juga pantas? Aku juga tidak mau, tetapi kalian semua mengangkatku sebagai yang tertinggi. Sobat, kamu harus hati-hati. Zhang Tianshan ini sekarang di belakangnya ada orang Jepang. Bahkan jika di belakangnya ada dewa, menganiaya putriku, hari ini harus mati. Harus mati, harus mati. Kalau kamu datang untuk membuat keributan, cepat pergi. Jangan sampai Zhang Wuzun kami turun tangan, yang mati adalah kamu. Aku. Hari ini Zhang Tianshan tidak punya kesempatan untuk hidup. Kamu juga pantas. Zhang Tianshan, kami telah mempelajari ilmu ninja Tianmu. Bahkan putrimu Yenian Sue tidak bisa mengalahkannya. Kamu yang tua renta ini, aku sarankan kamu bawa putrimu dan hiduplah dengan baik di sisa hidupmu. Mungkin putrimu masih bisa merawatmu di hari tua. Betul, tua bangka. Aku sarankan kamu cepat pergi. Zhang Wuzun kami hanya mematahkan kaki putrimu dan tidak menodai putrimu. Putrimu masih bisa menikah. Bagaimana kalau menikah denganku? Aku tidak keberatan dengan orang pincang. Cari mati. Tua bangka, aku beri kamu kesempatan terakhir keluar. Kalau tidak, hari ini aku akan menumpahkan darahmu. Betul, tua bangka. Cepat pergi. Kalau tidak, putrimu tidak hanya kakinya patah. Kamu juga ingin mati? Mati? Orang tua ini sudah terlalu baik padamu. Pergi. Zhang Tianshan. Dulu, karena aku anggap kamu masih sebangsa, aku selamatkan nyawamu di perguruan silat. Namun sekarang, kamu tidak hanya tidak bertobat, melukai putriku, tetapi juga berkhianat bergabung ke kuil Meiji. Kejahatanmu sangat besar, pantas dihukum mati. Aku sangat takut. Mau bunuh aku, kalian serang dia. Kami, gimana? Apa kalian takut pada seorang tua? Atau kalian mau mencoba kekuatan pedang darah bulan di tanganku? Aku sebenarnya tidak ingin menyentuh kalian, tetapi jika kalian bersikeras menghalangiku, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kenapa? Apa kalian bahkan tidak berani memberikan tanda kesetiaan? Sekarang, kalian disuruh membunuh seorang tua saja begitu ragu-ragu? Sepertinya kalian tidak benar-benar setia. Bagaimana?
Serang saja, lagi pula dia hanya seorang tua. Apa yang ditakutkan? Jika kalian bergerak, akan aku anggap kalian berkhianat. Apa kalian benar-benar ingin menjadi anjing dari Jepang? Orang tua, jangan banyak bicara. Kamu bilang berkhianat, bunuh kamu saja. Siapa yang tahu kita berkhianat? Menurutku, kamu yang berkhianat. Aku anggap kalian masih orang Daxia. Jadi aku tidak ingin melawan kalian. Karena itu, kalian sama bersalahnya dengan Zhang Tianshan. Zhang Tianshan, giliranmu. Sialan, serang. Kalian para pecundang. Sial, benar-benar sekelompok pecundang. Harus aku yang turun tangan sendiri. Kamu mau mati bagaimana? Mati. Seharusnya aku yang bertanya. Kamu mau mati bagaimana? Lupa bilang sama kamu. Aku sangat menikmati mempermainkan putrimu. Terutama saat aku mematahkan kakinya. Seluruh diriku terasa terangkat. Kau pantas mati. Jangan cuma bicara, bertindaklah. Ayo bunuh aku karena kamu tidak mau bertindak. Maka aku akan menebasmu sampai mati lalu mencari putrimu lagi dan meremasnya lagi. Kakak Y, hati-hati pedang itu sangat beracun. Jika terkena tebasan bahkan luka kecil pun bisa membunuh. Mundur? Kau hanya bisa mundur. Kenapa? Bukankah kau orang Daxia? Begitu penakut. Bukankah kau ingin balas dendam untuk putrimu? Kenapa? Tidak berani bertindak? Zhang Wuzun bunuh dia. Sudahlah. Kalian orang Daxia hanyalah tikus kot. Kebetulan aku juga sudah bosan bermain. Tidak baik kakak Y, dia akan menggunakan pedang angin. Matilah, tua bangka. Hari ini akan kuberitahu padamu kekuatan ninjutsu Datongyu. Hanya sampah berani mengaku Martial Supreme di depan Daxia. Tua bangka, matilah kau. Sue Yuesha. Bajibeng. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Teknik Bajibeng hanya dikuasai oleh martialis agung itu. Siapa sebenarnya dirimu? Aku datang untuk membunuhmu. Jangan-jangan. Aku tidak boleh mati, aku tidak mau mati. Lari. Semua perbuatanmu sungguh tak terhitung banyaknya. Kau pikir kau bisa lari? Kau tidak boleh membunuhku. Di belakangku ada yang mulia dewa jahat. Apalagi wakil ketua pavilion roh bela diri yang mendukungku, kau tidak boleh membunuhku. Benar, aku punya wakil ketua. Wakil ketua akan segera datang. Jangan bicara soal wakil ketua. Bahkan jika Muronggong datang hari ini, kau tetap harus membayar atas perbuatanmu dengan nyawamu. Kamu? Jangan kira kau bisa bertarung, aku takut padamu. Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang. Nanti setelah wakil ketua datang, aku akan menjadi korban. Saat kau dieksekusi, nanti aku akan mencari putrimu. Putri, kau masih berani menyebut putriku? Kalau begitu, hari ini akan kuberitahu apa artinya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ingat, ini baru bunganya. Sekarang, saatnya kau bayar dengan nyawamu atas pengkhianatanmu terhadap Daxia. Jangan. Bertelen. Hentikan. Wakil ketua, kamu akhirnya datang. Kalau kamu tidak datang lagi, aku akan dipukul sampai mati. Siapa kamu? Berani-beraninya pada pemilik Aula Daxia membunuh dengan kejam? Kamu tahu apa akibatnya? Akibat?
Kau sebagai wakil ketua Dewan Roh Bela Diri Daxia, apa akibatnya jika berkhianat dan menjual negara? Bagaimana dia tahu? Tuan, dia itu ayah sampah Yenian Sue. Ternyata kau. Karena kau sudah tahu, maka kau tidak boleh hidup. Saudara, cepat pergi. Wakil ketua dan Zhang Tianshan sama-sama sudah bergabung dengan Dong Ying. Kamu cepat pergi. Kemampuan bela dirimu di atasku. Jika kau selamat, masih ada harapan untuk melawan mereka. Kau jangan sampai mereka menghancurkan Daxia. Pergi. Kemana mau pergi? Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Kau pikir kenapa aku berani mengatakan aku mengkhianati Daxia? Karena aku punya kemampuan. Hari ini, biarkan kalian orang-orang yang tahu masalah ini, semua mati di sini. Tenang saja, tentu aku tidak akan pergi. Karena hari ini yang tidak bisa keluar adalah kalian. Sombong. Aku mau lihat siapa yang akan keluar hidup-hidup hari ini. Aura ini adalah level Grandmaster bela diri saudara. Cepat pergi. Aku Chen Bochang, meskipun tidak hebat, tapi meski harus mati, aku akan menahan mereka 3 menit untukmu. Hanya seorang Grandmaster bela diri. Aku tidak menganggapnya apa-apa. Hari ini aku akan mewakili Istana Wuhun dan mewakili Daxia membersihkan anjing Jepang sepertimu. Orang tua cari mati. Tuan, cepat bunuh dia. Jangan bicara omong kosong dengannya. Kawan, pergi istirahat dulu di samping. Serahkan padaku di sini. Tidak bisa. Kau cepat keluar dan beritahu Gong Lao. Kita harus ada satu orang yang harus keluar hidup-hidup. Bertele-tele. Hanya masalah mati lebih dulu atau lebih lambat. Kalian benar-benar saling mengalah ya, karena kau ingin tinggal. Maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Hati-hati. Karena kau begitu terburu-buru mengaku salah, maka aku juga akan mengabulkan permintaan. Tidak mungkin. Ilmu bela dirimu ternyata di atasku. Ini tidak mungkin. Ilmu bela dirimu bahkan tidak layak untuk kulihat. Tidak mungkin. Bahkan orang tuamu Ronggong itu levelnya bahkan tidak sebanding denganku. Di dunia ini, selain Wuzun, belum ada yang berhasil menembus level Grandmaster bela diri. Siapa sebenarnya dirimu? Akulah. Yang kau sebut Wuzun. Kamu ngaku jadi Wuzun. Kalau kamu Wuzun, aku jadi penguasa negeri naga. Sampah tukang sapu dojo. Berani ngaku Wuzun. Wakil ketua. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tertipu, bahkan jika dia Wuzun. Hari ini dia harus tinggal di sini. Saudara, apa kau benar-benar Wuzun? Tentu saja. Omong kosong, menjelang mati masih pura-pura. Menjelang mati. Kalian berdua di depanku tak akan bertahan 1 round. Apa yang bisa membuatku mati? Hanya dengan ini. Tuan, zaman sudah berubah. Senjata api adalah masa depan. Apa gunanya berlatih bela diri? Bahkan jika engkau Wuzun, secepat apapun bisa lebih cepat dari peluru. Dalam 7 langkah, tinju lebih cepat. Di luar 7 langkah, senjata lebih cepat. Pura-pura, masih aja pura-pura. Tua bangka, sudah setua ini masih suka pamer. Pertama bilang dirinya Wuzun, lalu bilang bisa hindari peluru. Orang tua, kenapa kau begitu hebat? Di mata kalian, senjata mungkin alat pembunuh. Tapi di mataku, itu hanya mainan. Baik, cukup sombong. Kalau begitu biar ku tunjukkan apakah ini mainan atau alat untuk membunuhmu. Tembak. Jangan. Daxia Long Wei. Diam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa dia benar-benar Wuzun? Aku beri kalian kesempatan terakhir. Mengaku dan terima hukuman jika tidak mati. Aku... Tuan, jangan mengaku. Mengaku pun mati. Berjuang mati-matian pun mati. Jika kita menang, siapa yang tahu kita berkhianat? Lagi pula, dia sama sekali bukan Wuzun. Wuzun sudah menghilang 20 tahun. Mana mungkin dia seorang kakek penyapu? Benar, tidak akan mengaku bunuh. Orang tua,
Mau aku mengaku? Kecuali bunuh aku. Tidak bisa diperbaiki. Kau tidak bisa membunuhku. Aku ini adalah Daxia, wakil ketua Pavilion Roh Bela Diri. Kau hanya sampah rendahan yang menyapu. Jika kau berani membunuhku, Pavilion Roh Bela Diri tidak akan memaafkanmu. Sekarang masih berani menyebut Pavilion Roh Bela Diri. Kau benar-benar aib bagi Pavilion Roh Bela Diri. Lalu kenapa selain Wuzun dan kakek Gong? Di dunia ini belum ada yang bisa menghukumku. Dan kau, sampah rendahan menyamar sebagai Wuzun, kaulah yang pantas dihukum mati. Bunuh saja orang tua. Aku tahu kau hanya berpura-pura, kau sama sekali bukan Wuzun. Meskipun kami berkhianat, tapi di depan umum kau memukul orang. Apalagi wakil ketua berani kau bunuh. Saudara, sudahlah sebaiknya kau tunggu aku panggil kakek Gong. Jika tidak membunuh wakil ketua diam-diam, itu adalah hukuman mati. Bunuh saja orang tua. Tidak berani bunuh? Tidak berani? Kalau begitu, beri aku berlutut dan bersujud minta maaf. Jika tidak, besok aku akan cari Yenian Cue dan patahkan kakinya yang satu lagi. Kau pantas mati. Ketua Pavilion Roh Bela Diri, Ketua Murong datang. Gong Lao. Gong Lao sampah kelas bawah ini tidak hanya mengacaukan perayaan kemenangan Tuan Zhang, bahkan ingin membunuhku. Beichuan, kau tidak apa-apa. Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Tidak apa-apa. Syukurlah, syukurlah. Nona besar kau ini... Gong Lao, 20 tahun aku tidak ada. Wakil ketua Wu Hundian menjadi kaki tangan Jepang. Kau tahu? Apa, Gong Lao, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Diam. Wuzun. Maaf, aku bawahanku ini kurang awas. Tidak melihat ambisi jahat orang ini. Aku rela dihukum. Benarkah Wuzun? Apa? Kau benar-benar Wuzun? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau Wuzun? Bawa dia pergi, hukum sebagai pengkhianat. Ya. Tidak, kau tidak bisa membunuhku wakil ketua. Tolong aku. Dia sendiri sudah dalam kesulitan. Masih mau membantumu? Seret dia pergi. Aku tidak salah, seni bela diri Daxia sudah merosot. Kalian sampah, semut-semut. Apa hak kalian menghakimi aku? Aku tidak terima. Karena kalian semua ingin aku mati, maka aku akan membuat kalian mati duluan. Tianshan, aku selalu berada di pihakmu. Kau bawa aku pergi. Ayo kita temui Tuan Yamamoto. Dia pasti akan membantu kita bangkit kembali. Sampah harus mati. Wuzun. Zhang Tianshan dalam keadaan tidak normal. Dia kerasukan. Mungkinkah itu pedang itu? Benar. Salah satu dari 10 pedang jahat, pedang bulan darah tidak kusangka Yamamoto sampai mengeluarkan benda terlarang seperti ini. Lalu bagaimana sekarang? Tenang, seni bela diri Tiongkokku tidak takut pada trik kecil seperti ini. Tipu daya iblis apapun di hadapan seni bela diri Tiongkokku, semuanya sia-sia. Sia-sia, mulutmu besar sekali. Kurasa kemampuan bela diriku sekarang sudah melampaui puncak Wuzun. Hari ini, semua yang hadir di sini yang bersamaku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Maafkan aku yang tidak tahu diri. Kami bersedia mengikutimu. Mulai sekarang, tinggalkan seni bela diri Tiongkok mengagungkan seni bela diri Jepang sebagai yang tertinggi. Ye Beichuan,
Kau lihat, bahkan jika kau adalah Wuzun, apa yang bisa kau lakukan? Mereka tetap tunduk padaku. Semua diselesaikan dengan kekuatan. Jika kau tidak berlutut, maka bersiaplah mati. Hanya trik kecil berani memamerkan keahlian di depan ahlinya. Beicuan tangan yin yang tai chi ini hanya teknik biasa mana bisa mengalahkan ilmu hitam. Meski tangan yin yang tai chi sangat biasa, tapi bisa menyeimbangkan yin dan yang digabung dengan baji guisin, tepat untuk mengalahkan ilmu hitam ini. Tapi aku butuh waktu, kalian mundur dulu. Baik. Ajaran sesat pada akhirnya tidak akan diakui Zhang Tianshan. Kau melakukan kejahatan besar hari ini. Di depan semua orang aku akan menghakimimu. Bunuh aku, bunuh aku. Membunuhmu? Itu terlalu mudah bagimu. Hari ini atas nama martial. Honor aku umumkan ke seluruh dunia. Seni bela diri, Daxia pasti akan tersebar luas. Pendekar Daxia harus jujur dan terbuka, berpedoman pada penyebaran seni bela diri Daxia. Setiap penjahat tidak akan bisa bersembunyi. Jika ada pengkhianat negara tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni, tidak akan diampuni. Zhang Tianshan, hari ini aku akan menghancurkan kemampuan bela dirimu memutuskan meridianmu. Mulai sekarang, kau tidak bisa berlatih bela diri. Jadilah orang tak berguna berkeliaran di kota Yun ini. Dan aku akan memastikan semua perguruan di kota Yun tidak menerimamu. Biarkan kau hidup sendiri, ada yang keberatan, tidak berani. Ye Beicuan, bunuh aku. Kau akan mati kejam. Semua ini suruhan Yamamoto. Mengenai Yamamoto, aku sendiri yang akan menuntut keadilan. Xiaoxue, Zhang Tianshan sudah mendapatkan hukumannya. Ayah sekarang akan mengungkap dalang di balik ini. Membalaskan dendammu. Wuzun Shanben ini terlalu licik. Kami juga sudah mencari di banyak tempat. Namun sayangnya, kami tidak menemukan jejaknya. Licik sekali. Orang pengecut seperti ini hanya bisa bermain licik di belakang. Karena dia tidak mau keluar, kita pancing dia keluar. Wuzun, apa rencananya? Aku berniat menerima murid. Maksud Anda? Kamu sebarkan kabar keluar. Aku terkena luka dalam yang parah. Waktuku tidak lama lagi. Agar ilmu bela diri Daxia tidak punah, aku memutuskan memilih beberapa murid untuk mewarisi bajikuanku. Nanti akan diadakan acara penerimaan murid. Dari pengetahuanku tentang Shanben, pasti dia akan memanfaatkan momen ini untuk datang. Wuzun, kalau soal penerimaan murid, jika menemukan bakat bagus, akan aku terima. Ya, kalau begitu aku akan segera atur. Beicuan, selanjutnya kita... Beicuan. Beicuan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Ilmu sesat dari timur sungguh hebat. Sudah dijaga mati-matian, tetap saja terkena aura jahat Zhang Tianshan yang masuk ke tubuh. Lalu bagaimana? Jika Shanben datang, kita bisa... Tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat beberapa waktu dan akan pulih. Soal acara penerimaan murid, Xiaoxue, tolong kamu yang handle dulu. Aku pasti akan segera datang. Baik, apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, pasti bilang ya. Tidak apa-apa kok. Apa, Paman Ye mau menerima murid? Tidak, aku harus pergi. Guru. Sifu, akhirnya kau sadar. Ngapain nangis? Laki-laki dewasa cengeng seperti perempuan. Sifumu ini belum mati. Sifu, Paman Ye akan mengadakan acara penerimaan murid. Kau mau lihat? Acara penerimaan murid? Ya, Paman Ye, agar rakyat Daxia tidak lagi ditindas, bersedia menerima murid secara terbuka, mengajarkan bajikuan. Baik. Bantu aku bangun. Ayo pergi sekarang. Baik. Tuan Zhao Wuji kalah. Kalah? Mustahil. Selama Wuzun tidak muncul, Zhao Wuji tidak mungkin kalah. Tuan Wuzun muncul. Apa katamu? Bukankah dia sudah mati, Tuan? Dia tidak hanya mengalahkan Zhao Wuji, bahkan membunuh Zhang Tianshan. Mata-mata kita di Wuhun Dian juga dicabut sekaligus. Ye Beicuan, setiap kali selalu kau yang menggagalkan rencanaku. Aku ingin kau mati, kau harus mati. Tuan jangan marah dulu, ada juga kabar baik. Kabar baik apa? Tuan, sebelum Zhang Tianshan mati, dia melukai Ye Beicuan dengan parah. Apa katamu?
Ye Beichuan terluka. Baik, bagus sekali. Zhang Tianshan ini masih berguna juga. Sekarang, bagaimana Ye Beichuan? Di mana dia? Cari dia. Aku akan membunuhnya sendiri. Ini... Ada apa? Wu Hundian mengumumkan secara resmi akan mengadakan acara penerimaan murid. Ye Beichuan akan muncul sendiri untuk merekrut orang Daxia yang berbakat dan mengajarkan Bajikuan. Menerima murid? Bagus, bagus sekali acara penerimaan murid ini. Sampaikan perintah. Kali ini aku akan melenyapkan Bajikuan dan Ye Beichuan sekaligus. Saat itu tak ada yang bisa menghalangiku untuk menaklukkan Daxia. Baik. Dengar Tuan Wuzun terluka, agar teknik rahasia Bajikuan tidak hilang, maka diadakanlah acara penerimaan murid kali ini. Ini adalah teknik Bajikuan yang legendaris. Di bidang sipil, Tai Chi menenteramkan dunia. Di bidang militer, Bajikuan menentukan nasib alam. Jika aku bisa belajar Bajikuan ini, maka peringkat pertama di Tianbang pasti milikku. Hanya saja tidak tahu apa kriteria pemilihan murid, tampaknya tidak semudah itu. Para hadirin. Tentu hari ini para ksatria bela diri berkumpul di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu penerimaan murid oleh Wuzun. Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Wuzun. Wuzun menetapkan 3 syarat: tidak menerima yang berperilaku buruk, tidak menerima yang menindas dengan kekuasaan, tidak menerima yang merusak sia kita. Harap diingat. Diingat. Bagus. Tuan Murong. Saya rasa para hadirin di sini semuanya adalah elit Xia datang untuk membangkitkan seni bela diri Xia. Orang yang memenuhi 3 syarat ini tidak sedikit jumlahnya. Apakah Tuan Wuzun akan menerima semuanya sebagai murid? Tentu tidak semudah itu juga. Penerimaan murid hari ini masih ada satu ujian. Ujian hari ini sangat sederhana. Siapa yang bisa memukul gendang hingga berbunyi? Dialah yang akan menjadi murid terakhir Wuzun dan akan diajari ilmu Bajikuan. Ini terlalu mudah. Bukankah hanya sebuah gendang? Julukanku adalah Raja Gendang Barat Laut para rekan saya duluan. Raja drum barat laut macam kamu ternyata nggak ampuh juga. 1 drum aja nggak bisa kamu bunyikan. Apa karena belum makan? Mau makan dulu sebelum balik lagi. Tidak mungkin, mana mungkin aku nggak bisa bunyikan 1 drum. Drum kamu ini ada masalah. Badan drum ini pakai kayu besi abadi. Permukaannya dari kulit ular langit biru. Pakunya dari besi awan luar angkasa, dibuat oleh 3 master, menghabiskan waktu 5 tahun, baru selesai ditempa. Itu pusaka toko kami, panggung jiwa bela diri. Juga salah satu artefak suci negara Daxia. Drum ini sekali pukul mengguncang jiwa. 2 pukulan, harimau mengaum, naga berseru. 3 pukulan, langit dan bumi berubah warna. Setelah selesai ditempa, selama 100 tahun, orang yang bisa membunyikan drum ini hanya ada 3 orang. Jadi semuanya semangat ya. Baik, hari ini aku akan jadi yang keempat. Boleh tanya, Tuan Murong, apa cara apapun boleh, asal bisa bunyikan aja. Benar. Permisi. Ini sama sekali nggak mungkin dibunyikan. Aku mau coba. Xiaose, kenapa kamu datang? Apa tubuhmu sudah baik? Tubuhku sudah baik. Aku juga ingin menghidupkan kembali seni bela diri Daxia. Nona kecil, aku sarankan kamu jangan coba. Kamu tidak lihat kami para senior, tidak ada yang berhasil. Lengan dan kakimu kurus. Kalau terjadi sesuatu, kami tidak bisa bertanggung jawab. Diam, kamu tahu siapa ayahnya. Dia sebenarnya tidak perlu mengikuti tantangan ini. Apa maksudmu? Ayahnya adalah Wuzun? Lucu sekali, kami juga tidak pernah dengar Wuzun punya anak perempuan seperti ini. Kamu. Tidak apa-apa. Siapa ayahku tidak penting. Yang penting adalah tantangan hari ini. Aku bersedia mencoba. Kalau begitu hati-hati, jangan memaksakan diri.
Nona, lebih baik jangan coba. Kamu tidak akan bisa membunyikannya. Benar. Jangan buang waktu. Turunlah. Bunyi. Suaranya meskipun pelan, tapi aku dengar. Nona, hebat. Benar-benar dia bunyikan. Sepertinya murid terakhir Wuzun adalah dia. Hanya tidak tahu apakah Wuzun mau menerima murid perempuan. Xiaosui, kamu hebat sekali. Bukan yang hebat, bukan aku. Sekarang aku baru tahu. Seberapa hebat dia sebenarnya. Kalau bunyi seperti ini bisa dihitung berbunyi. Kalian sungguh tidak berguna. Siapa kamu? Kamu tidak pantas tahu. Berani masuk ke kuil rohku. Dan melukai orang. Hari ini aku datang untuk menghancurkan kuil roh. Mundur semua. Kalian tidak bisa menghentikannya. Yamamoto, karena kau sudah datang, tunjukkan wajah aslimu. Kau adalah Muronggong. Kulihat tempatmu ramai sekali. Hari ini aku juga ikut meramaikan. Kau tidak diterima di sini. Tidak diterima? Tidak apa-apa. Aku menyambut diriku sendiri. Sekelompok sampah berkumpul di sini. Kebetulan saat ini. Aku akan memusnahkan kalian semua. Omong besar. Apa kau pikir bisa menindas Daxia? Pendekar kalian Ye Beichuan. Terluka kan? Tidak bisa disembuhkan. Kenapa dia begitu terburu-buru? Mencari murid. Jangan bicara sembarangan. Apa aku bicara sembarangan? Kalian sendiri tahu. Dan lihatlah, pendekar-pendekar Daxia kalian, satu persatu terlihat seperti sampah. Bahkan sebuah drum pun tidak bisa dibunyikan, harus bergantung pada seorang gadis. Menurutku, seni bela diri Daxia lebih baik dihapuskan. Bicara mudah. Menurutku, Bushido yang kalian agung-agungkan mungkin juga tidak bisa membunyikan drum ini. Aku ingat seseorang pernah berkata, kekuatan bukan diucapkan dengan mulut. Kau dengar, tunduk padaku. Akulah masa depan kalian. Seni bela diri Daxia sudah merosot. Semangat Bushido kami yang akan menguasai dunia. Tidak, jangan percaya padanya. Dia hanya ingin memutuskan seni bela diri Daxia kita. Seni bela diri Daxia tidak boleh hancur di tangan kita. Kau benar, kita Daxia memiliki jiwa tulang Daxia. Yang kau sebut semangat Bushido hanyalah semangat menghibur diri sendiri, bahkan tidak layak untuk kata samurai. Semangat Bushido kami adalah yang terhebat. Ia telah memberi keadilan, keberanian, kebajikan, kesopanan, ketulusan, kehormatan, kesetiaan. Inilah yang kami, samurai, kejar. Tapi apa yang kalian katakan ini, apa kalian sendiri menjalankannya? Di mana kesopananmu? Di mana kesetiaanmu? Di mana kebajikanmu? Apalagi semua itu adalah peninggalan nenek moyang kami yang sudah usang. Kalian hanya tahu sedikit, lalu mulai mempromosikannya kemana-mana. Karena kau ingin menghancurkan, baiklah, orang tua ini akan menemanimu. Kau bukan tandinganku. Suruh Ye Beichuan keluar hari ini, aku akan sungguh-sungguh menginjaknya di bawah kakiku biar semua orang Daxia melihat. Seni bela diri Daxia yang kalian puja seperti apa sebenarnya? Ingin menghina jiwa bela diri Daxia, lecak dulu mayatku. Orang tua sampah, tidak tahu diri karena kau mencari mati. Aku akan mewujudkannya. Jangan kau hina jiwa bela diri Daxia.